semuanya, selamat datang di Talk Serba, Talk Show Serba Ada. Bersama saya Bintang Kirana, lagi-lagi bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang sekiranya bisa kita obrolin. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang kewirausahaan. Apalagi saat ini anak-anak muda juga pasti pada pingin punya bisnis, pada sebenarnya punya jiwa wirausaha, punya peluang untuk menjalankan kewirausahaan tersebut. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol gimana sih kita mengembangkan ide kita agar menjadi sesuatu yang gede gitu kan. Nah, kita bakal ngobrol sama yang bisa dibilang pakarnya atau sudah lebih senior di bidang ini, yaitu Ibu Lina Windiarti. Halo Ibu Lina. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Alhamdulillah. semua tim Alhamdulillah TVku? baik juga. Ini Ibu Lina posisi lagi ada di mana nih? Ini saya di produksi di rumah ya. Oke. Kalau gitu sebelumnya biar teman-teman di sini pada kenal, pada tahu Ibu Lina ini siapa, boleh Ibu Lina untuk perkenalan diri dulu. Iya. Terima kasih sebelumnya untuk TVku ya yang telah memberi kesempatan nih untuk saya berkenalan dengan tim ataupun teman-teman TVku semua atau teman-teman di Udinus ya untuk usaha untuk apa kegiatan kewirausahaan ya. Iya benar. Untuk ini saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Double Aircraft, yaitu suatu usaha yang bergerak di bidang kerajinan, khususnya kerajinan perca. Kebetulan di sini saya owner dari Double Aircraft. Di sini kita memulai usaha itu dari sebuah hobi ya. Yang pertama itu dari hobi, kemudian kita hobi itu kita bikin lah ya, kita eksekusi itu dari karena hobinya menjahit, jadi kita istilahnya bikin baju-baju ya. Waktu itu belum ready to wear sih, waktu itu hanya pesanan-pesanan aja dari customer awal pertamanya. Kemudian seiring waktu berjalan kita bikin juga baju-baju ready to wear. Kemudian dari sisa-sisa jahitan itu kan otomatis ada perca-perca nih, limbah-limbah potongan-potongan. Waktu itu memang sengaja kita nggak buang gitu, jadi kita simpan perca-percanya itu, kemudian kita olah lagi limbah itu menjadi satu produk kerajinan, yaitu kerajinan perca gitu. Untuk kerajinan perca sendiri khususnya itu kita bikin home decor sama souvenir, Mbak. Oh, souvenir-souvenir itu apa aja tuh, Bu? Ya, kalau souvenir itu biasanya kecil-kecil ya, ada gantungan kunci, ada lagetek gitu, terus ada tinder juga, ada pouch, ada tote bag gitu. Kalau yang untuk home decor itu biasa kita mengarah ke home textile, yaitu untuk dekorasi interior kayak sarung bantal, taplak meja, cover sofa, wall hanging, sama bed cover. Oke. Itu mulai awal-awal usaha seperti itu. Oke, berarti awalnya itu dari coba-coba dulu ya? Iya, dari Iya, karena hobi dari istilahnya hobi ya. dulu. Terus Nah, kita lakukan gitu, kemudian kita jalanin jadi bisnis. oke. Nah, kalau dari coba-coba gitu, sebenarnya untuk biar kita tuh mau untuk memulai niatnya itu gimana sih? Apalagi kayak sekarang pasti anak-anak muda pada mager, pada males untuk mulainya. Nah, untuk mulainya gimana sih, Ibu? Kalau dari Ibu sendiri? Kalau saya lihat itu sekarang anak-anak muda itu kreatif-kreatif ya malahan ya. Sekarang banyak juga kok yang udah yang mulai usaha, udah mulai yang merintis bisnis, walaupun masih itu ya ada yang kadang tuh kalau anak muda itu kan bosan ya, kayaknya boring aja gitu, maunya keluar rumah. Kalau bisnis itu kan kita harus tekun ya, harus telaten, harus sabar gitu. Kalau anak-anak muda sekarang tuh kadang kan kurang sabar ya, nah, itu aja kadang udah baru segini terus banyak pemikiran lah ya istilahnya gitu. Tapi saya saat ini saya lihat itu kalau anak-anak muda sekarang itu banyak kok yang
mulai merintis juga, walaupun Mm-mm. kalau mereka juga banyak juga yang berasal dari hobi ya gitu. Iya. Ya, kalau untuk yang berasal dari hobi itu mungkin lebih enak ya, karena kita kan hobi itu suka ya, jadi Mm-mm. nggak ada bosan, nggak ada rasa capek juga karena kita cinta gitu, karena kita suka Iya. gitu. Iya. Jadi Kalau happy gitu ya menjalankannya. iya, jadi happy aja, kita ngerjainnya juga happy, kita juga enjoy aja gitu. Iya, iya. Kalau iya. Oke, jadi lebih baik kalau dari hobi gitu ya. Ya, kalau dari hobi ya kan lebih lebih asik gitu, karena kan Oke. sesuatu yang dari hobi itu kan lebih lebih apa ya, lebih ke passion kita ya, lebih Mm-mm. ke diri kita gitu. Apalagi kalau hobi yang dibayar ya, itu mungkin lebih Mm-mm. asik lagi gitu. Oke. Nah, tapi kan masih banyak teman-teman nih yang untuk memulai itu aja nggak pede duluan, nggak percaya diri duluan. Nah, menurut Ibu gimana tuh? Ya, memang sih kalau usaha itu kan lain ya kalau kita dengan bekerja ya. Kalau mungkin anak-anak kalau kita dulu ya, waktu kita zaman kita tuh dulu tuh malah sama orang tua itu kan, oh kamu jadi kerja kantoran aja gitu. Kayaknya kan Mm-mm. lebih lebih apa ya, lebih eksklusif ya kalau kerja kantoran Iya, itu pakai seragam gitu, lebih terpandang gitu. Beda dengan pengusaha-pengusaha yang nggak ada seragam, yang iya, bajunya juga sembarangan gitu. Tapi kalau sekarang ini saya lihat udah berbeda ya. Kayaknya lebih ke kreatif ya, ke mm, kreativitasnya. Karena kan walaupun kita nggak jadi karyawan kantor pun kita juga bisa menghasilkan cuan ya, istilahnya iya, menghasilkan uang gitu ya. Jadi kalau kita itu memulai usaha itu kadang kurang pede, itu wajar saja ya, karena memang ada stigma-stigma yang kayaknya nggak kerja deh iya, gitu, kayaknya di rumah aja sih gitu. Padahal di rumah aja dia kerjanya bisnis online gitu mm-mm. kan, banyak sekali kan. Kadang stigma-stigma seperti itulah yang mungkin membuat kita kadang kurang percaya diri ya gitu. Iya Tapi kalau benar, menurut saya sih mungkin karena pertama awal usaha itu kita juga itu ya kadang mikir, oh nanti laku apa enggak sih ya, nanti mm-mm. produk kita itu digemari atau enggak sih ya, nanti kalau modal usahanya sudah segini ternyata enggak balik gimana ya, banyak pemikiran gitu Iya, ya. uh, untuk memulai bisnis itu kita yakin aja ya, yakin karena niat kita itu baik gitu. Kalau kita usaha dengan niat baik itu kan nanti insya Allah kan akan berjalan lancar ya. Kalaupun mm-mm. kita nanti bisa menjadi lebih besar, malah bisa merekrut teman-teman juga kan ya. Mm-mm. Teman-teman bisa diajak join, bisa bersinergi itu, malah membuka lapangan pekerjaan juga Iya buat sih. teman-teman yang lain ya. Jadi Jadi bermanfaat buat lingkungan ya sekitarnya ya. betul ya. Jadi mungkin saatnya kita merubah pola ya, Hmm. merubah pola pikir yang dulunya kita kepengen jadi karyawan nih, pengen jadi itu, pengen jadi pekerja tetap gitu, mulai sekarang kita ubah lah ya, aku pengen jadi pengusaha gitu. Aku ingin jadi wirausaha sukses gitu. Kalau kita termotivasi seperti itu, nanti lama-lama diri kita juga termotivasi juga gitu. Oh sih ya, benar-benar benar. hilangkan hilangkan apa, rasa nggak percaya diri, atau nanti barang saya itu seperti ini nanti nggak laku, nanti ini apa, produk saya kurang bagus, itu hilangkan dulu aja gitu. Hmm. Kita yakin dulu sama diri kita gitu, bahwa produk kita itu nanti bisa laku, bisa laris gitu, bisa digemari. Kalau kita positive thinking itu pasti akan mengalir juga ke Iya. otak kita ya, ke pemikiran kita, pasti ada jalannya aja gitu. Jadi nggak percaya diri, nggak usah minder atau apa. Jika kita memang mempunyai hobi, misalnya hobi kan banyak ya, misalnya ada berenang juga, bisa nanti kasih les anak-anak Mm-mm. berenang, ataupun misalnya punya hobi menjahit, kan bukan harus menjahit juga ya. Kadang kan anak-anak sekarang menjahit itu kan kuno, emak-emak Mm-mm. gitu, Benar-benar ibu-ibu benar. zaman dulu. Padahal kan kita nggak harus menjahit, kita hanya desainnya aja, kita Iya. kreatornya
saya gitu, yang menjahit itu orang gitu. Jadi kita ubahlah seperti itu gitu, ubah mindset diri kita sendiri. Oke, tapi selain motivasi diri sendiri itu, apa ada tips and tricks sendiri lah untuk kita-kita ini memulai usaha, biar kita mungkin bisa di kitanya sendiri ada rasa pengen jadi pengusaha, terus biar usahanya lancar gitu. Apa ada tips and tricks sendiri dari Ibu Lina? Ada sih ya, kita kan juga harus itu ya belajar ya, nggak mungkin kita itu sendiri aja, kita nggak mungkin kan, kita ikut aja komunitas gitu, kita ikut apa organisasi, kita sering sharing, kita sering keluar sama teman-teman, kita sering apa ikut komunitas yang sesuai apa misalnya mission kita, atau kita sering main lah, sering keluar lah gitu. Jadi biar kita juga nggak itu ya, kalau kita hanya sendirian aja di rumah terus ngerjakan gitu, nanti lama-lama boring gitu. Jadi kita iringi juga dengan bergabung sama teman-teman gitu, nongkrong-nongkrong boleh nggak apa-apa gitu, tapi sambil itulah sharing-sharing gimana sih itu usahamu kok kenapa bisa tambah maju gini lah, kita kan nanti semakin termotivasi, lama-lama termotivasi, lama-lama termotivasi. Istilahnya kita bertemannya itu harus dengan yang klop ya gitu ya. Iya benar. Iya, kalau kita bertemannya dengan yang apa ya istilahnya hanya males atau apa, lama-lama kita ngikut juga. Jadi teman itu ya juga penting juga ya. Jadi kita harus aku harus berteman. Istilahnya kita kalau sudah cinta gitu kan harus itu ya, apapun dilakukan. Gitu. Iya benar. Iya. Jadi kita harus mencari lingkungan yang positif yang bisa nge-support kita juga ya. Itu penting itu ya. Lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, juga support keluarga itu juga penting. Oke. Tapi kalau itu cara-caranya, nah pasti di situ kan ada hambatan-hambatan yang bakal terjadi. Nah biasanya tuh hambatan-hambatannya tuh apa aja sih? Pasti ya kalau kita mulai usaha itu pasti banyak hambatannya ya. Terutama pada diri kita sendiri. Kadang kita males ngerjain, kadang nggak mood. Bener. Pasti itu. Apalagi kalau di kriya ya, kalau di kerajinan, di kriya itu biasanya kita berdasarkan mood gitu. Moodnya itu kalau nggak bagus nanti hasilnya nggak bagus ya. Kadang itu kita terpaku dengan itu gitu. Padahal kalau kita kerjakan setiap hari secara rutin itu lama-lama kita bisa karena terbiasa. Gitu. Jadi harus konsisten gitu ya? Ya harus konsisten, harus kita latih juga, konsisten. Walaupun hanya berapa jam ya, nggak perlu harus 1 hari itu nggak perlu gitu. Jadi kita perlu aja konsisten. Misalnya jam 8 sampai jam 10 nih saya konsisten di sini, ya udah itu aja kita lakukan setiap hari gitu. Lama-lama kita kan terbiasa gitu. Berarti cara mengatasinya kita harus konsisten itu ya? Ya kalau saya pribadi itu gitu Mbak. Jadi pertama itu memang kadang bosen juga ya, kenapa di depan mesin jahit terus aja, kenapa hanya desain aja, tapi ternyata dengan konsisten itu lama-lama kita terbiasa juga, kita sudah seperti apa ya, kayak punya jam sendiri gitu. Kalau jam segini kita harus begini, kita harus bikin ini, harus buat ini, nanti secara tidak langsung bisa terjadwal. Nah kalau itu kan dari hambatan dari diri kita sendiri nih, dan cara mengatasinya juga dari kita sendiri. Tapi ada nggak hambatan-hambatan yang sekiranya itu dari faktor eksternal gitu? Mungkin dari teman-teman atau keluarga? Apakah biasanya ada? Ya ada, itu pasti Mbak, hambatan itu pasti ada ya. Nggak bisa langsung mulus gitu. Dan juga itu ya kalau kita hanya mikir nanti hambatan aja kan nggak bisa maju-maju nih. Kalau kita itu yang penting kan hambatan itu pertama ada diri kita sendiri ya. Yang utama itu diri kita sendiri. Kita kepengennya seperti apa, kita kepengennya jadi seperti apa gitu. Semuanya kepada diri kita sendiri. Kemudian kalau faktor dari luar itu mungkin dari lingkungan ya. Karena lingkungan tidak mendukung atau lingkungannya kurang kondusif atau kurang istilahnya, kita sudah berusaha kerja keras tapi kok yang enak-enakan kok bisa survive gitu ya. Itu kondisi yang sering menjadi hambatan juga sih gitu. Tapi kita
harus hilangkan seperti itulah. Ya kita itu aja, kita positif itu aja, positive thinking gitu aja. Oke. Kalau hambatan, kalau kita hanya mikirin hambatan, nanti kita nggak bisa bergerak gitu istilahnya. Iya, tersugesti ya. Iya, jadi kita perilaku kita diri kita itu kan karena pikiran kita sendiri ya. Kalau kita hanya mikir hambatan aja, nanti kita terhambat gitu. Tapi kalau kita pikirannya positif, oh aku maju, oh aku besok sukses, oh aku besok bisa jadi ini, itu pasti sudah ada dalam diri kita, pasti bisa melangkah sukses. Oke. Nah, kalau dari tadi kita udah ngomongin gimana masalah kewirausahaan itu, aku boleh tanya nggak? Ini Ibu Lina itu menjalani bisnis yang sekarang ini selain karena hobi, itu awal mulanya karena apa? Ceritanya gimana sih? Ceritanya itu dulu saya kerja. Dulu saya juga kerja di ikut perusahaan gitu, dan waktunya itu panjang sekali, sering lembur, sering pulang malam gitu, kerja pagi pulang malam. Lama-lama saya seperti seperti kenapa hidup dari pagi sampai malam itu monoton seperti itu saja gitu. Ya, kemudian saya kebetulan punya hobi itu menjahit itu. Kemudian saya pulang kerja, kalau sore itu akhirnya belajar lagi, ikut kursus gitu. Kursus gitu. Setelah lama di perusahaan, saya akhirnya resign. Jadi setelah resign itu saya mulai membuka jahitan-jahitan dulu, kemudian bergabung sama komunitas, bergabung sama organisasi gitu. Jadi semakin bertambah lagi ya ilmu. Nanti ada workshop saya ikut, kemana ada pelatihan saya juga ikut. Jadi semakin lama-lama, oh arah saya itu ke sini gitu. Arah saya itu ingin buka usaha gitu, ingin bermanfaat gitu. Karena melihat sekarang itu kan juga kalau kita kerja sebagai wanita ya, seperti saya itu berangkat pagi pulang malam, lama-lama kan kurang bagus juga ya, anak nggak ada yang urus gitu, terus nggak kacau lah istilahnya gitu ya. Kemudian dari situ ya, berawal dari situ. Oke. Nah tapi Ibu ini kan tadi udah cerita nih, produk-produk yang Ibu buat tuh ada souvenir, ada kayak home decor gitu-gitu. Itu sebenarnya bahannya dari apa aja sih selain dari kain-kain perca itu? Bahan utamanya dari perca. Bahan utamanya dari perca. Ya, bahan utamanya dari perca. Jadi kita upcycle perca. Jadi perca itu kita kombinasi lagi dengan kain katun, terus kita kombinasi dengan kain belaju, terus kombinasi dengan karung goni juga gitu. Jadi karung juga bisa ya? Ya bisa. Jadi dibikin tas itu biasa sama kalau goni gitu. Jadi kita upcycle itu waktu itu karena banyak perca itu kan sayang ya dibuang ya. Perca itu kalau dibuang itu kan sekarang juga itu ya susah terurai juga ya, walaupun kita pendam pun ya lama banget itu kita terurainya. Kemudian muncul ide lagi itu untuk bikin usaha lagi, mengembangkan percanya itu di produk home decor utamanya. Tadinya pertama hanya bikin sarung bantal sama taplak meja, kemudian mengarah lagi ke selimut sama cover sofa sama begini. Iya. Oke, tapi itu kain percanya itu dapat dari mana sih, Bu? Kain perca itu biasa kita dapat dari konveksi, dapat dari penjahit-penjahit juga. Teman-teman penjahit itu biasa juga kita itu ya kita ambil gitu perca-percanya. Teman-teman konveksi itu juga kita ambil perca-percanya. Iya. Jadi kayak ngambil-ngambil dari orang-orang gitu ya, nggak benar-benar dari Ibu doang gitu ya? Oh enggak, kalau dari saya aja kurang nanti Mbak. Variatifnya kurang, warna-warnanya nanti kurang gitu ya. Jadi kita juga kita kadang beli juga ya. Kita itu kan beli ya. Kalau dari sisa-sisa konveksi gitu kita beli gitu per kilo gitu. Oh, per kilo gitu jualnya tuh? Iya per kilo. Percanya per kilo gitu.
Oke, ntar baru digabung-gabungin gitu ya. Ya, nanti kita pilah-pilah dulu gitu. Jadi prosesnya itu setelah kita dapat perca dari konveksi itu kita pilah-pilah dulu antara warna yang terang sama warna yang gelap. Gitu. Kemudian kalau kita biasa kan pakainya perca batik, tenun gitu. Heeh. Jadi kita cuci dulu supaya nggak luntur nanti saat sudah proses dibikin produk gitu. Oke, 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 Ya, oke. jadi memang Tapi, proses seperti ini tuh proses handmade ya. Kalau heeh, punya heeh, saya heeh. karena handmade itu jadi uh, prosesnya lama sih gitu. Prosesnya lama. Iya, itu memakan berapa lama tuh kira-kira? Ya kalau untuk prosesnya sendiri memilah-milah perca itu ya paling enggak setengah hari lah, setengah hari sehari itu selesai gitu. Oh, iya, 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 Yang iya. lama itu proses desainnya Mbak. Jadi kan kita kan menentukan nih apa desainnya itu mau kita bikin seperti apa gitu. Misalnya sarung bantalnya mau dibikin desainnya apa gitu atau kita kan ada teknik-tekniknya juga gitu. Oh, iya, 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 iya. Itu di sini tuh banyak ya Bu yang apa ya suka atau berada di komunitas itu. Oh banyak, banyak ada beberapa juga teman-teman yang ada di komunitas perca sama komunitas patchwork. Ini kalau kita itu istilahnya patchwork itu menyambung-menyambung ya, jahitan Iya, 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 sambungan-sambungan benar-benar. itu namanya patchwork. Itu anak-anak Ya. muda juga banyak Bu. Nah ini, selama ini saya itu kalau workshop yang ikut ibu-ibu. Hmm, Sebetulnya ya, sebetulnya saya kepengen juga sih ya kalau workshop itu yang ikut anak-anak muda gitu. Tapi mungkin anak-anak muda sekarang itu kan uh, kurang telaten kali ya, Pak. Maunya iya instan. benar-benar. Ya maunya saya cepet selesai gitu. Beda sama yang ibu-ibu ya, kepengen ini, suka ini ya kita belajarnya sambil pelan-pelan kalau ibu-ibu Iya, iya, seperti iya. itu ya. Tapi rata-rata ada juga sih mungkin kalau anak muda itu lebih simple ya, desainnya Mm-mm. lebih simple. Ya, ya, pada malas ribet-ribet kali ya. Iya, ya desainnya lebih simpel. Kalau yang Oke. lebih berat-berat itu mungkin nggak tertarik gitu. Oke, tapi klien-kliennya Ibu biasanya itu kayak segmentasi pasar dari para pengrajin kain perca ini tuh biasanya siapa aja sih, Bu? Untuk segmentasi pasar produk saya itu biasa wanita, Iya usianya sih. ring 25 sampai 60 tahun. Jadi Hmm. jadi rata-rata wanita yang sudah bekerja dan menengah ke atas. Jadi mereka itu biasa sudah suka penggiat juga ya, penggiat kriya juga suka handmade gitu. Jadi Oh iya, iya, iya. jadi tertentu ya kayak desain interior gitu, terus hotel-hotel gitu. Jadi mereka itu yang yang suka handmade gitu, yang penyuka handmade, yang suka unik-unik art Iya, gitu. iya, benar-benar. Apalagi Dan pengrajin lokal ya biasanya pada suka. ya gitu. Jadi karena kan produk handmade itu kan limited ya, Iya, terbatas. Jadi kita kalau sudah pakai itu ya nggak ada kembarannya lagi gitu, iya, susah. jadi punya nilai sendiri ya. Iya, punya nilai kebanggaan sendiri juga, bahwa ada percaya diri juga bahwa ini produk saya nggak ada ya. Kalau saya pakai handmade itu nggak ada yang ngembarin gitu. Beda sama mes ya. Benar-benar. Kalau mes produk itu kan wah rata-rata semua Iya, pakai. Kadang pun kita pakai aja, kadang-kadang merasa takut juga, jangan-jangan saya pakai ini ada gambarannya nanti iya, di benar-benar. ya, gitu. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan juga ya, produk-produk handmade itu kalau sekarang itu kan banyak pengrajin-pengrajin, bagus juga sih, nggak kalah jauh sama yang produk-produk yang pabrikan gitu. Oke. Nah, kayak yang Ibu bilang pengrajin ini kan sekarang udah banyak. Apalagi ada di komunitas itu juga orangnya udah banyak. Nah, gimana cara Ibu bersaing sama para pengrajin lain dalam masalah berbisnis ini? Kalau usaha itu pasti ada persaingannya ya. Iya. Asal kita itu persaingannya sehat saja, tidak saling menjatuhkan harga atau apa. Cuma di sini sekarang itu kayaknya persaingan itu udah turun ya, karena kita berubah ke kondisi lebih ke kolaborasi. Oh iya, Kolaborasi iya, iya. ya. Jadi kita tuh berubah, yang tadinya itu wah kita seperti saingan ya. Oh, saya pun bikin produk ini, saya juga bisa bikin produk lagi, harganya dijual lebih murah gitu.
Tapi sekarang itu sudah enggak seperti itu. Jadi kita lebih di komunitas itu lebih saling bersinergi, saling kolaborasi gitu. Saling Misalnya saya mensupport ya jadinya. iya saling support. Jadi misalnya saya bisa bikin seperti ini yang teman nggak bisa bikin, Mm-mm. oke saya yang bikin, dia yang apa gitu. Jadi saling Oke. bagi gitu ya. Kalaupun ada itu pasti ya harus ada satu identik ya. Kalau Iya. punya saya itu kan identik dengan satu perca. Percanya Hmm. diapain? Percanya dijahit patchwork gitu. Kalau tempat saya kan identiknya seperti itu. Jadi harus ada pembeda gitu ya. Iya, Percanya iya, dijahit iya, iya, iya. apa? Percanya dijahit patchwork. Kemudian diapain lagi? Kemudian dijahit quilt gitu. Jadi quilt itu Oke. yang jadi pembeda lagi gitu. Dan untuk mengatasi persaingan-persaingan itu kita juga sama customer itu harus apa ya Mbak, kalau orang Jawa itu apa nyelondohi ya apa itu baiklah ya Iya, istilahnya iya. melayani ya Mm-mm. melayani. Jadi kita sama customer itu juga lebih melayani gitu, misalnya tentang budget juga ya, misalnya saya punyanya cuma segini nih, oke kita bikin dengan budget customer berapa gitu, jadi enggak Oh. customer-nya juga senang gitu. Jadi kita Iya, lebih ke iya, iya. servis. Jadi mungkin di situ ada pembeda lah istilahnya, pembeda di desain juga, pembeda di jasa jasa untuk customer juga, mungkin nanti pembeda juga di percanya sendiri. Kalau Mm-mm. perca itu kan pasti nggak bisa nih sama lagi gitu, karena kalau perca itu kan sudah misalnya percanya merahnya adanya merah itu ya sudah selesai gitu. Jadi Mm-mm. percanya sudah memang beda gitu, nggak akan sama gitu. Jadi pembeda-pembeda itu yang kita ambil gitu. Dan kita ambilnya Mm-mm. itu perca-perca bukan yang perca grade C, tapi kita ambil perca yang grade A gitu. Hmm. Jadi percanya Ya, yang bagus-bagus. Iya. jadi persaingannya jadi sehat gitu ya sama teman-teman Iya, yang lain. iya. Iya, karena Oke. memang kalau semua dikerjakan kita sendiri juga nggak bisa ya, nggak pasti kita Mm-mm. butuh teman, kita tetap butuh itulah saling itu kolaborasi itu tadi. Oke. Terus ada strategi khusus nggak sih dari Ibu Lina sendiri untuk apa ya mengembangkan bisnis Ibu, atau mungkin selain dari strategi-strategi yang tadi masalah persaingan itu, apa ada strategi lain yang bisa meningkatkan penjualan dari Ibu sendiri? Kalau strategi saya sih intinya di produk ya Mbak. Kalau saya lebih Mm-mm. suka di produk. Jadi saya bikin pembeda itu di produk, dari desainnya sendiri. Saya desain sendiri yang mungkin orang lain juga akan susah meniru gitu. Jadi saya lebih konsisten di desainnya, konsisten di bahannya. Di bahannya kalau Oke. bisa ya di bahannya juga berbeda. Walaupun mungkin sama ini kita pakai sama-sama pakai kain katun, tapi katun saya itu beda, nggak sama gitu. Jadi seperti saya sama supplier gitu, ada supplier tertentu yang bikin gitu, yang bikin apa desain sendiri gitu. Jadi Oke. ada ciri khas gitu, ada pembeda. Oke, ada ciri khas Strategi, dan kualitasnya mungkin lebih bagus ya Bu ya? ya, jadi saya lebih ke produknya itu saya unggulkan gitu. Ya, 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 ya. Oke, tapi mohon maaf, di pandemi seperti kemarin ini, mungkin sekarang udah balik lah ya perekonomian. Nah, di pandemi kemarin ini kan pada apa ya, para wirausaha itu pada Iya, struggle gitu. Nah, Ibu kena iya. dampaknya nggak? Kalau di pandemi kemarin pasti semua kena ya, karena memang Mm-mm. eh, semuanya pasti kena, tapi kita itu juga positif aja ya. Mungkin di pandemi itu karena kita ada yang kekurangan di dalam gitu, kita perbaiki yang di dalam. Mungkin kemarin-kemarin nggak sempat belajar, kita belajar lagi di workshop gitu. Kemarin-kemarin Hmm. tidak bisa, belum merapikan apa manajemen keuangan atau apa laporan-laporan gitu, kita perbaiki di situ. Jadi kita kemarin itu selain memperbaiki di dalam gitu dengan ikut banyak pelatihan-pelatihan, kita juga memperbaiki yang untuk manajemennya gitu. Walaupun order memang nggak seramai waktu sebelum pandemi. Kalau biasanya itu kan order-order souvenir untuk
pesta pernikahan atau apa kan waktu itu kemarin PPKM juga nggak ada, ya kita itu aja, kita olah lagi aja, kita produksi yang lain gitu yang menyesuaikan saat itu pandemi itu gitu. Oke, terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, boleh nggak kasih pesan buat teman-teman atau apalagi anak-anak muda yang ingin memulai usaha, yang ingin mulai bisnis mereka? Kalau pesan saya sih, kalau kita yakin aja ya, pokoknya kita percaya diri aja, yakin. Kita misalnya ada produk itu nggak usah mikir lah produk saya ini nanti bagus atau jelek atau produk saya ini laku atau enggak. Kita optimis saja karena dalam hidup ini kan di atas langit pasti ada langit lagi. Itu aja. Kalau kita merasa produk kita bagus, pasti ada produk yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kita yakin aja dengan apa yang kita lakukan, gitu. Sebisa kita lakukan ya itu aja, lakukan sebisa kita. Pasti ada jalan nanti. Oke. Tapi Ibu ada harapan sendiri nggak buat produk Ibu atau bisnis Ibu? Ya harapan sih banyak ya, pasti harapannya banyak sekali. Harapannya nanti bisa lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan, untuk masyarakat, bermanfaat lagi untuk misalnya membuka lapangan kerjaan juga mungkin. Saat ini juga kita juga kolaborasi dengan teman-teman yang di kafe itu ya, di UNES itu juga nanti yang bikin desainnya, yang bikin layoutnya dia gitu. Mungkin saya bisa nanti siapa tahu semakin berkembang, semakin butuh adik-adik teman-teman yang dari mahasiswa gitu untuk ide-idenya gitu. Jadi kita bisa lebih bermanfaat ya gitu. Oke, amin deh. Semoga harapannya terkabul. Nah, mungkin untuk salah satu cara biar harapannya terkabul, boleh Ibu membagi produk Ibu bisa beli di mana aja? Biar teman-teman kalau pada mau ngepoin juga. Untuk produk bisa di Instagram Double Egg Craft. Untuk yang fashion di The Egg. Khususnya yang fashion itu saya sendirikan, untuk yang craft juga saya sendirikan. Gitu. Jadi kalau untuk di marketplace-nya ada di Shopee, ada di Tokopedia, sama di Bukalapak. Oke, jadi di segala platform juga udah ada ya? Iya, ya. Jadi kita membuka jalan lah, membuka ikhtiar ya Mbak istilahnya. Gitu. Ya, terima kasih Bu udah mau sharing-sharing. Jadi gitu teman-teman. Obrolan kita sama Ibu Lina seputar kewirausahaan, gimana kita bisa mengembangkan ide kita menjadi bisnis, gimana cara memulainya, gimana biar kita bisa konsisten. Semoga kalian juga bisa menjadi pengusaha juga, nggak sekedar jadi karyawan, biar bisa memberi lapangan kerja buat teman-teman yang lain. Gitu aja, terima kasih buat Ibu Lina, terima kasih buat semua yang udah nonton. Kami, Bintang Kirana dan Kru Talk Serba pamit undur diri. Bye-bye.